Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian Allah melaknat, dan makna laknat adalah mengangkat berkah hidupnya. Kalau dia makan nggak cukup, kalau dia tidur nggak cukup, semua serba nggak cukup, itu namanya laknat. Allah melaknat orang yang merubah patok batas tanah, dan susah kasih contoh-contoh tadi. Ya. Bisa dia mencabut patokannya, bisa dia jadikan tanahnya sebagai undian, bisa dia berdusta kepada ahli warisnya. Kemudian Allah melaknat orang yang membuat tersesat orang yang buta dari jalan yang benar. Jadi maksudnya biasa kadang-kadang ada orang buta bertanya di jalan, ada orang iseng, dia bukan tunjukin jalan yang benar untuk jadikan bahan-bahan olok, ya. Ditertawai, oh bapak ke sana, ternyata orang itu jatuh di got misalnya, atau jatuh di kali, mungkin dia iseng, ya. Ini kena laknat ini, nggak boleh. Malah sunnah Nabi SAW kita pandu dia, bawa ke tempat tujuannya, ya. Dan kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas, manusia yang paling baik, muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, walaupun itu orang non muslim. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Tentu sini ada dua bahasan, ya, ada dua poin dalam mencela orang tua. Yang pertama adalah sesuai dengan hadis Nabi SAW. Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Kata Nabi SAW, dia mencela orang tua temannya, maka temannya mencela orang tuanya. Itulah bentuk dia mencela orang tuanya. Maka kita tidak boleh mencela orang tua lain, apalagi orang tua orang lain, maksud saya. Hidup orang tua itu sudah meninggal, apalagi kalau sudah meninggal, teman-teman sekalian. Allah SWT suruh kita merendah, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Allah suruh kita merendah dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua kita, gitu kan? Jadi jangan sampai kita hina. Kadang-kadang ada orang tertawakan orang tuanya, diolok-olok karena orang tuanya tidak mengerti. Ini tidak boleh sama sekali. Hati-hati. Ridha Allah ada di ridha kedua orang tua. Terakhir adalah Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseksual. Ini sudah pernah kita bahas pada bab khusus masalah homoseksual. Ini penyakit, tidak boleh sama sekali ada di tengah-tengah komunitas muslim. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada banci yang masuk di Madinah lalu cerita-cerita dengan para sahabat laki-laki seakan-akan mengganggu, menggoda mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, keluarkan orang ini dari Madinah. Dia sudah baik, sembuh kembali. Kalau enggak boleh, gitu kan? Nah, ini bahaya ini. Homoseksual lebih berat daripada zina. Kalau orang berzina, kalau dia berzina, naudzubillah, sebelum menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali derah dan diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah menikah, walaupun dia masih umur 17 tahun misalnya, hukumnya rajam, dilempar batu sampai mati, kan gitu. Itu hukum Islam. Kalau homoseksual dan lesbian, teman-teman, beda. Sudah nikah atau belum nikah, kalau kepergok ini dihukum, dilempar batu, dirajam. Lebih berat daripada zina. Lebih berat daripada zina. Dan zina umumnya sudah banyak tersebar di umat-umat sebelum kita. Tapi kita belum pernah temukan Allah menghukum satu negeri hanya karena perzinahan. Artinya Allah murka sama mereka, ada dosa, tapi tidak pernah negeri dibinasakan semua karena perzinahan. Tapi pernah Allah binasakan negeri karena homoseksual. Tempatnya kaum Lut. Dan hati-hati teman-teman sekalian, kaum-kaum sebelum kita dihukum oleh Sang Pencipta Allah kadang-kadang hanya dengan satu dosa loh. Hanya satu dosa. Misal kaum Lut berbuat homoseksual. Kaum Saleh, kaum Nabi Saleh, kaum Thamud, itu karena curang di timbangan dan membunuh unta, mujizatnya Nabi Saleh, ya. Kaum Ad kepada kaum Hud juga menolak risalah, mengolok-olok, gitu kan. Sekarang kita ini hampir semuanya dosa itu ada. Dan kita diamkan ini. Didiamkan, ini bahaya sekali. Sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis Bukhari Muslim pada saat Ummi Salamah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun? Apakah bisa kami dibinasakan sama Allah sementara ada orang soleh di antara kami? Kata Nabi SAW, iya, idza kathural khabath, kalau keburukan itu merajalela dan tidak ada yang luruskan, dibiarkan, gitu kan? Dan bahaya, dosa itu kalau dibiarkan teman-teman, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Nanti sudah bukan lagi kemungkaran kalau ditunda-tunda. Nah, pada saat mereka transisi pindah dari menutup aurat ke terbuka aurat, ini tidak diingatkan. Malah dianggap sebuah konsep modern.
Akhirnya jadi kebiasaan. Sekarang kalau kita ingatkan orang lagi terbuka aurat dianggap asing. Kita malah yang dianggap asing. Padahal ini kesalahan ini. Hati-hati kalau ada kemungkaran kita nggak luruskan, minimal dengan hati kita. Maka kalau murka Allah datang, kita semuanya bisa kena. Kita semuanya bisa kena. Maka ini berbahaya sekali. Ya. Harus hati-hati dalam poin-poin seperti ini.